Kasus perundungan di lingkungan sekolah. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dari 233 kekerasan yang terjadi pada kuartal pertama 2026, 9% terjadi di pondok pesantren dan 19% dari 233 kasus merupakan kasus perundungan. Sayangnya, data ini terus bertambah setiap waktu. Pada 11 April 2026, terdapat kasus perundungan dan berujung penganiayaan yang terjadi di pondok pesantren daerah Kepulauan Bangka Belitung. Sang korban mengalami luka memar hingga sesak napas akibat dipukul dan dijambak oleh senior. Kemudian, pada Juni 2026, kasus perundungan kembali terjadi di pondok pesantren daerah Lamongan. Korban dianiaya oleh 3 rekan mereka di belakang pondok pesantren setelah dituduh mencuri uang. Terbaru, pada Juli 2026, kasus perundungan kembali terungkap di pondok pesantren daerah Nusa Tenggara Barat hingga memakan korban jiwa. Pasalnya, 4 korban dibakar, 2 korban mengalami luka bakar serius, 1 korban mengalami luka bakar ringan, dan 1 korban lainnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis. Kenapa dalam lembaga pendidikan Islam yang seharusnya mengajarkan nilai rahmatan lil alamin justru jadi tempat yang cukup sering terjadi kasus perundungan? Apa yang salah? Sistem pengawasan, cara pengajaran, atau ada hal lain yang kita belum ketahui? Jumlah pondok pesantren di Indonesia per tahun 2025 saja sekitar 42.435 pondok pesantren. Data ini mencakup data pesantren modern dan pesantren terpadu atau tradisional. Banyaknya lembaga pendidikan Islam di Indonesia bukan berarti bebas dari perundungan atau pembulian secara verbal maupun fisik. Untuk itu, tim kami mencoba mendatangkan sebuah sekolah yang katanya tidak pernah ada kasus perundungan di sekolah ini. Bahkan mereka mengklaim di sini 100% tidak ada pembulian. Sekarang, kami di Insan Cendekia Magnet School. Sekolah ini terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Jaraknya dari Eksitol Caringin hanya sekitar 20 menit saja. Sekolah ini berada di lingkungan yang cukup asri, aman, dan tenang. Tapi, apakah siswa-siswinya juga belajar dengan aman dan tenang? Banyak orang tua khawatir ketika hendak menitipkan pendidikan anaknya di lingkungan pesantren ataupun boarding. Kasus-kasus perundungan yang beredar di internet membuat para orang tua mengambil kesimpulan bahwa lingkungan pesantren atau boarding school sudah tidak lagi menjadi lingkungan yang aman. Untuk itu, kita perlu memastikan hal tersebut. Bersama kami sudah ada Pak Wildan selaku Kepala Asrama, lalu ada Pembina Asrama Ikhwan, Pembina Asrama Akhwat, dan 3 orang siswa baru yang masing-masing akan menjawab fakta sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Nah, karena kita perbandingannya kecil gitu ya antara guru atau pembina asrama dengan siswa, insya Allah dari sisi pengawasan itu lebih mudah karena untuk mengenal, memahami, membimbing kelompok kecil siswa itu lebih bisa tergali dan bisa mendalam memahami karakter siswa, gitu. Mengetahui kebiasaan mereka, mengetahui emosi apa yang mereka rasakan secara harian seperti itu. Mulai bicara dari asrama dulu ya. Kalau dari asrama itu berarti kita bicara mulai dari bangun pagi. Jam 4 itu mereka sudah bangun untuk sholat tahajud berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Lanjut dengan kelas Al-Quran ataupun halakoh Quran. Itu kelompok-kelompok lebih kecil lagi. Pembina asrama dibantu oleh beberapa guru yang memang mereka punya
keahlian mengajarkan Al-Quran, sehingga kelompok-kelompok kecil lagi 5 sampai dengan 7 orang dalam satu kelompok tahsin ataupun tahfiz itu. Kemudian dilanjut dengan pemberian kosakata bahasa Arab ya setelah halaqah Quran. Baru setelah itu sarapan, mandi pagi, bahkan ada sebagian siswa yang mandi sebelum tahajud itu ya. Kemudian jam 7 kurang 45 sholat duha berjamaah, kemudian literasi Quran, baca Quran 1 halaman 2 halaman bersama-sama, dilanjutkan apel pagi dari Senin sampai dengan Jumat, baru kemudian aktivitas KBM dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Dan kemudian dilanjutkan sore ini aktivitasnya banyak, ada yang ikut ekskul, ada yang klinik belajar, dan kegiatan mandiri lainnya. Setelah itu makan sore jam 5:30, dilanjutkan sholat maghrib berjamaah dan halaqah Quran yang kedua dari maghrib sampai isya. Kemudian setelah isya dilanjutkan dengan kajian keislaman atau kita menyebutnya dengan dirosa Islamiyah. Mentoring sampai jam 9. Mentoring itu apa? Untuk penguatan, baik bisa evaluasi ataupun motivasi kepada siswa per lantai di asrama. Lalu kemudian jam 9 semua aktivitas siswa diharapkan sudah tidak ada sehingga mereka istirahat kembali untuk nanti dibangunkan kembali jam 4 untuk sholat tahajud. Nah, di CMS itu ada sekolah MPLS. Kalau sekolahnya kita sebutnya Mosaik, Masa Orientasi Siswa ICMS. Sedangkan di asrama kita ada program di awal tahun ajaran itu selama 2 bulan kurang lebih itu PDK ya, pendidikan dasar keasramaan, di mana pengelompokan siswa kita mix antara SMP dan SMA. Kemudian panitianya dari kakak kelas mereka yang menjadi pendamping masing-masing kelompok. Nah, dari awal saja kita sudah biasakan untuk membaur. Tidak ada perpeloncoan di sini karena itu bibit dari adanya pembulian. Jadi nggak ada itu. Di sini kita menjalankan seoptimal mungkin untuk memang betul-betul mengarahkan MPLS sebagai matrikulasi menuju pendidikan dan pembelajaran di CMS, baik di sekolah maupun di keasramaan. Dan juga nanti di akhir masa MPLS ada nanti di akhir penandatangan fakta integritas semua siswa baru, siswa lama, bahwa di sini di CMS lingkungan area yang bebas bullying. Kita bangun kebersamaan dari awal. Jadi nggak ada senioritas di sini, nggak ada istilahnya siapa yang lebih dulu masuk sini, nggak ada. Jadi semuanya terbangun dengan kebersamaan. Dilanjutkan dengan program wali asuh. Wali asuh ini adalah untuk tadi ya menjembatani antara siswa baru dengan siswa lama. Dari apa yang Pak Wildan sampaikan, terdengar seperti langkah yang cukup sempurna dalam mengatasi perundungan di lingkungan boarding school. Namun, biasanya yang terjadi di lapangan tak seindah yang disampaikan. Maka dari itu, kita perlu memastikan dari sisi pembina asrama yang membersamai siswa setiap hari, dari pagi hingga malam hari. Baik, perilaku mereka di asrama putri secara umum, anak-anak itu sangat baik dan mereka disiplin. Ya, memang setiap anak itu karakternya berbeda. Ada dia yang cepat beradaptasi, ada juga dia yang butuh waktu, yang lumayan cukup menghabiskan waktu untuk supaya bisa nyaman di asrama. Tapi dari asrama mereka tuh dibiasakan dan harus belajar yang namanya hidup mandiri. Jauh dari orang tua, harus belajar bertanggung jawab, dan mereka juga harus saling mengerti antar teman satu sama lain. Dan pastinya harus menjaga hubungan baik dengan sesama siswa dan juga guru. Oh, pernah itu, cukup sering. Mereka sering banget ke kamar aku atau janjian, biasanya Bu nanti aku mau cerita ya di sini gitu. Banyak juga konflik yang ternyata
siswa-siswa kita tuh alamin. Karena selain mungkin kalau siswa baru tuh mereka sering ngerasanya homesick, kangen rumah, karena mereka belum terbiasa jauh kan dari orang tua. Kalau siswa lama tuh biasanya mereka kayak ada konflik sama temen, entah itu teman asrama, teman kelas, atau mereka yang punya kalau misalkan prestasi itu tekanan akademik ya tekanan akademik, atau mereka ada juga yang ada masalah gak bisa ngikutin kegiatan seperti itu Pak. Dan aku tuh ngerasa kalau mereka curhat ke aku berarti mereka tuh nyaman gitu, dan mereka merasa percaya dan aman gitu ke pembina asramanya, seperti itu. Treatmentnya untuk anak lama dulu ya, karena sering terjadinya sih di anak lama. Biasanya mereka tuh suka ada kayak konflik antar teman atau konflik antar jenjang SMP, SMA, seperti itu Pak. Biasanya kalau ada konflik kayak gitu, saya nggak langsung nyalahin satu pihak, tapi saya panggil satu persatu. Misalkan saya panggil siswa A dulu, baru setelah itu saya panggil siswa B. Saya di situ coba cerna cerita mereka sampai akhirnya di satu waktu saya pertemukan kita bertiga supaya mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka atau pandangan mereka sehingga muncul solusi dari hal tersebut. Kita nggak cari siapa yang salah, tapi di sini kita buat tetap jaga hubungan, saling minta maaf, dan supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti itu. Kalau anak baru sih sejauh ini paling masalahnya ya seperti itu, homesick, kangen orang tua, kangen rumah, katanya di sini aktivitasnya terlalu padat. Nah, biasanya saya treatment ke mereka kalau kamu kangen rumah, anggap aja aku ini ibu kamu. Kalau kamu lagi kangen kakak kamu, anggap aja ibu ini kakak kamu gitu. Kalau kamu butuh apapun, kamu bilang ke ibu, kayak gitu. Kalau biasanya aku treatment ke anak-anak. Atau kita juga suka cerita-cerita, aku ajak anak lama buat ngobrol sama anak baru gitu. Di sekolah tuh serunya kayak gimana gitu, supaya mereka tuh lupa gitu. Kalau senioritas ke arah yang negatif itu nggak ada sih ya, kayak dia yang paling sok ngerasa senior terus harus benar, harus menang, atau ke arah pembulian, itu alhamdulillahnya nggak ada. Tapi kalau senioritas yang dimaksud di sini tuh kakak kelas yang aku arahin supaya mereka itu bisa jadi contoh, jadi teladan buat adik kelasnya, kayak gitu Pak. Bahkan mereka juga suka banget ngajak adik-adiknya buat ayo ke musola gitu, ayo tidur, kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi senioritas di sini bukan senioritas yang paling lama, tapi yang mengajak, seperti itu. Perilaku anak-anak di asrama, khususnya Ikhwan ya. Dalam hal ini saya kan sebagai pembina asrama di SMP. Mereka memang umur-umur segitu memang sedang gemar-gemarnya sekali bermain gitu. Banyak gerak, benar-benar aktif gitu. Kayak nggak bisa diem gitu. Tapi hal itu bisa kita antisipasi dengan banyaknya kegiatan di asrama juga. Jadi aktifnya mereka masih dalam pantauan kita, khususnya di asrama. Kalau nganggap saya sebagai apa, mereka nganggap saya sebagai orang tuanya. Jadi mulainya dari ngelendot, apa sih bahasanya ngelendot ya? Manja-manja gitulah. Nah, anak-anak itu manja-manja. Pak, dari situ kita pasti ngerespon, wah ada sesuatu nih. Tanyain ada apa, kangen lah. Biasanya itu anak baru begitu, awal-awal kangen. Ada yang minta sampai ditemenin tidurnya, karena di rumah ya bisa masih tidur sama orang tua. Terus ada juga yang memang dia nanya, itu dia pengen tahu, atau mungkin sekarang itu dia lagi bingung gitu. Sampai dia tanya,
Pak, saya bingung nanti SMA mau di mana, ada yang bingung nanti kuliah mau di mana, gimana ya Pak saya bagusnya. Ada yang sampai seperti itu. Caranya ya kita masuk ke dunianya dia sih, masuk ke dunianya dia. Nanti dari curhatan itu kan kita tahu, kita bantu, kita arahin. Nah dari situlah mereka dapatkan apa yang ya mungkin menjadi solusi bagi dia. Minoritas nggak ada, karena kalau di asrama di sekolah kita itu kita semua satu keluarga. We are family ya. Kita semua di sini yang ada tuh ya kakak kelas sama adik kelas. Itu nggak ada yang namanya senioritas. Kita semua keluarga di sini, kita saling membantu, saling merangkul, dan juga saling mengayomi. Oke, teman-teman, ini kita udah di ICMS, kita udah atur janji sama salah seorang siswa. Ah, ini dia nih. Halo, Kais. Ya, betul. Oke, mic. Asik sih maksudnya dengan pemandangan yang terbuka dan sebagainya. Orang sana lagi itu. Iya kan? Wah, Jadi seger sih. Nah, ngomongin soal asrama nih. Menurut kamu gimana nih soal pembinaan asrama di CMS sendiri? Iya, menurut saya terkait pembinaan asrama di CMS, menurut saya alhamdulillahnya sangat-sangat merangkul pertama. Yang mana ketika ada suatu masalah, ya dia sangat-sangat membimbing lah beliau itu. Oke. Dimana ketika ada masalah, pendekatannya itu tidak seperti guru BK, melainkan seperti orang tua sendiri. Yaitu dia pendekatannya secara seperti abang atau adik atau orang tua ke anak gitu. Contoh saja ketika itu ada adik kelas yang lagi, mungkin dia bisa dikatakan dia lagi frustasi, lagi apa. Itu guru tuh datang dan dia duduk, dia tanya, kamu lagi bikin apa, kan basa-basi dulu kan. Terus langsung tanya tuh, kamu lagi kenapa kok merenung gitu. Jadi akhirnya dengan seperti itu dia guru tahu, akhirnya sentuhkan perasaan dia masuk ke dunianya. Jadi sehingga pada saat merangkul dia tuh gampang. Jadi ketika dia dirangkul guru pun anak tersebut bahagia jadinya. Dan itu langsung saya dapat depan mata itu. Luar biasa. Nah, kamu sendiri ada nggak kayak gitu-gitu? Kayak misalnya momen klik banget sama pembinaan asrama? Kalau ke saya ya, kan kebetulan kan sudah SMA nih, jadi mungkin cara menghadapinya, cara masuk ke dunia juga berbeda. Jadi itu bukan lagi abang ke adik ataupun orang tua ke anak, melainkan teman ke teman gitu. Karena memang jarak dari pembinaan asrama sama kalian juga sebenarnya Ya, nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh. Jadi ketika kita lagi mau have fun, lagi pengen main-main, ya pembina join aja gitu, enjoy. Termasuk olahraga berarti? Olahraga juga setiap sore malah mah. Main bareng? Iya betul. Oh, jadi seakrab itu berarti ya? Seakrab itu. Terus kalau kita seandainya lagi pengen keluar, nah pembina asrama tuh usahain bahwasannya kita harus keluar, ya kita keluar. Insya Allah beliau tempati. Berarti agenda keluar sekolah pun biasanya hari Minggu tuh ya? Hari Minggu. Keluar sama pembina asrama bareng-bareng, mereka menepati itu? Iya. Dan nemenin sampai kita pulang ke sini. Widih. Seru ya berarti kalau gitu ya. Teman-teman pembina asramanya di sini berarti nggak yang sampai apa galak gitu kan, biasa kan galak, tidak. ada jarak gitu kan. Iya betul. Tetap respect tapi bonding gitu. Iya, jadi seimbang lah, balance. Ada waktu di mana kita bisa respect gitu kan, ya. Sebagai ini guru kita. Guru sebagai guru. Ya, ada waktu ketika guru itu jadi teman. Ya gitulah. Berbicara mengenai senioritas, kurang lengkap jika kami tidak menanyakan langsung kepada para siswa senior. Apakah mereka pernah mengalami senioritas ketika masih menjadi siswa baru? Alhamdulillah di sini tuh nggak ada. Jadi kita tuh ya saling merangkul, saling berteman, saling bermain bersama, bermain bola, bermain badminton, mengobrol, cerita-cerita. Bahkan ketika saya menjadi ketua pelaksana Pemira, itu saya selalu ditemani, diajari bagaimana caranya memimpin sebuah acara yang akan dilaksanakan. Ketika waktu baru masuk. Jadi di sini ya alhamdulillah nggak ada yang namanya kasus-kasus seperti itu.
membuat mereka merasa nyaman di lingkungan ICMS ini supaya betah. Gimana caranya itu? Ajak mereka bermain, bercanda, bercerita. Intinya membuat mereka nyaman aja di ICMS ini. Jadi di sini tuh yang paling kuat tuh ada di kekeluargaan, pertemanan, persahabatan, saling merangkul. Itu sudah menjadi identitasnya ICMS. Kita di sini intinya selalu membersamai anak-anak, teman-teman yang ada di sini. Sejauh ini ya, mungkin bukan dari kakak kelasnya, mungkin karena ketakutan aku yang udah overthinking nanti kakak kelasnya bakal gak suka aku gini gitu. Tapi sejauh ini kakak kelas aku tuh sebelum-sebelumnya itu baik-baik banget, sebaik itu yang kayak mereka sangat merangkul gitu. Sejujurnya karena ini baru hari kesekian mereka hadir di sini, aku belum sosialisasi banyak, tapi aku udah mencoba untuk bicara sedikit-sedikit biar mereka tahu kayak oh ini kakak ini gitu, kelas ini gitu, biar nanti kedepannya aku bisa lebih apa ya, bicara banyak sama mereka biar mereka lebih nyaman di sini gitu. Apa ya, sebagai makhluk sosial kita nggak bisa apa-apa sendiri ya, mau independen apapun kita ujung-ujungnya juga tetap minta bantuan kalau misalnya kita benar-benar susah. Jadi se-introvertnya kamu, se-takut-takutnya kamu sama orang gitu, kamu tetap harus mencari teman minimal banget 1-2 yang bisa kamu percaya. Dah itu aja. Kehidupan berasrama yang harmonis di kalangan siswa senior belum tentu juga dirasakan oleh siswa baru yang masuk di tahun ini. Mereka yang sebelumnya selalu bertemu keluarga, kini harus berjauhan untuk waktu yang cukup lama. Tentu akan ada banyak perubahan pada pola kehidupan sosial mereka. Apakah mereka benar-benar betah atau sedang merindukan rumah? Awalnya tuh aku kira siswa-siswi ICMS itu bakal jadi judgmental gitu, tapi ternyata anak-anak dan siswa-siswi ICMS itu ternyata mudah diajak ngobrol dan juga mudah jadikan teman. Mereka itu seru banget, aku juga suka banget ngobrol sama mereka. Pokoknya mereka tuh kayak safe place gitu deh. Mereka itu baik, sopan, dan ya mereka itu baik, sopan, dan humble gitu. Setelah masuk ICMS rasanya kayak jadi lupa sama rumah gitu, soalnya teman-temannya pada seru, pada asik, kayak lupa deh pokoknya sama rumah gitu. Kalau teman sekamar sih nggak perlu diragukan ya, itu kita kayak udah sahabatan 5 tahun gitu, kayak 10 tahun gitu, pokoknya asik. Ya, alhamdulillah baik semua sih. Lumayan akrab juga, kalau misalnya kita ajak ngobrol gitu asik semuanya juga. Pokoknya baik. Dengan hari pertama saya merasa ragu, sudah jauh dari orang tua saya. Tapi dengan hari per hari saya ketemu sama kakak kelas yang baik-baik, yang sopan-sopan, saya merasa lebih betah lagi dengan teman-teman saya, dengan ruang kamar-kamar saya. Semuanya baik. Saya merasa lebih nyaman di sini walaupun sudah jauh dari orang tua, dan rasanya sangat shocking. Kondisi teman-teman aku di kamar, ada yang rindu orang tuanya, ada yang sudah betah, ada yang mau ikut aktivitas yang normal setelah mosaik, dan itu teman-teman saya sangat baik. Saya suka sama mereka, nyaman banget. Tapi dengan kondisi mereka sih, mereka baik-baik saja. Walaupun ada satunya yang merasa tidak nyaman dengan hari kedua atau hari ke-1, tapi lama-lama betah gitu. Sikap kakak kelas sama saya baik, sopan, mau kayak
mau kayak kenalan gitu. Dari hari pertama friendly, senyum-senyum, cakep-cakep lah gitu. Mau kenalan, siapa nama kamu? Saya rasanya sangat kaget, soalnya saya tidak tahu kakak kelas di SMS sangat diajarin untuk menggreeting adik kelas kayak gini. Sangat nyaman saya rasanya. Dari jawaban mereka menjadi bukti atas apa yang Pak Wildan katakan di awal, bahwa masih ada sekolah boarding school yang benar-benar aman bagi anak-anak. Dari ribuan sekolah Islam berasrama, ICMS menjadi salah satu dari sekian sekolah yang memastikan lingkungan yang aman bagi setiap anak untuk mengukir masa depan yang cerah. Orang tua sudah tidak perlu khawatir dalam menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di Insan Cendekia Magnet School. Sebab apa yang Anda lihat saat ini adalah benar adanya dan tanpa rekayasa. ICMS membuktikan bahwa masih ada cahaya harapan yang cerah terhadap sekolah Islam berasrama. Dari ICMS, Caringin Bogor, kami